Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Matius pasal 24. Bait Allah akan diruntuhkan. Ayat 1, kemudian Yesus keluar meninggalkan bait Allah, maka datanglah murid-muridnya menunjukkan kepadanya bangunan bait Allah. Lalu Yesus berkata kepada mereka itu, "Tidakkah kamu melihat semua hal ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada satu batu pun di sini yang tinggal tersusun di atas yang lain, yang tidak akan diruntuhkan." Tanda-tanda permulaan. Ayat 3, dan ketika ia duduk di atas bukit Zaitun, murid-murid itu datang kepadanya secara pribadi, katanya, "Katakanlah kepada kami, kapankah hal-hal ini akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan zaman ini?" Maka Yesus menjawab serta berkata kepada mereka itu, "Waspadalah, supaya jangan seorang pun menyesatkan kamu. Karena banyak orang akan datang di dalam namaku, katanya, akulah Kristus, maka mereka akan menyesatkan banyak orang. Maka kamu akan mendengar tentang peperangan dan laporan-laporan peperangan, perhatikanlah, supaya kamu jangan terkejut, karena semua hal ini harus terjadi lebih dahulu. Tetapi itu pun bukan akhirnya. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan, wabah, dan gempa bumi di berbagai tempat. Semuanya ini adalah permulaan sengsara. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu untuk disiksa, dan membunuhmu, dan kamu akan dibenci oleh segala bangsa karena namaku. Dan banyak orang akan tersandung dan akan saling mengkhianati, dan saling membenci. Maka banyak nabi palsu akan muncul, dan akan menyesatkan banyak orang. Dan sebab kedurhakaan makin bertambah-tambah, maka kasih banyak orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertekun sampai ke akhir, akan diselamatkan. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi suatu kesaksian bagi segala bangsa, maka barulah tiba kesudahan itu. Sikap orang beriman. Ayat 15. Sebab itu, apabila kamu melihat kekejian yang mendatangkan kehancuran itu berdiri di tempat kudus, seperti yang disabdakan oleh Nabi Daniel. Siapa yang membaca, biarlah ia mengerti. Lalu, biarlah mereka yang ada di Yudea melarikan diri ke gunung-gunung. Biarlah orang yang ada di atas soto rumah, jangan turun ke bawah untuk membawa apa-apa keluar dari dalam rumahnya. Dan biarlah orang yang ada di ladang itu, jangan pulang untuk mengambil pakaiannya. Tetapi celakalah mereka yang mengandung, dan yang menyusui bayinya pada masa itu. Berdoalah supaya pelarianmu itu jangan terjadi pada musim dingin, atau pada hari Sabat. Karena sesudah itu terjadilah sengsara yang besar, seperti yang demikian belum terjadi sejak permulaan dunia hingga sekarang ini, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan kecuali hari-hari itu disingkatkan, maka tidak akan ada daging yang selamat, dan karena orang-orang yang terpilih itu, hari-hari itu akan disingkatkan. Saat-saat pengangkatan. Ayat 23. Kemudian jika ada seorang berkata kepadamu, "Lihatlah Kristus ada di sini, atau di sana," jangan percaya. Karena beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan terbit, serta mengadakan tanda-tanda yang besar dan ajaib, supaya kalau mungkin mereka dapat menyesatkan orang, bahkan yang terpilih itu juga. Lihatlah, aku sudah mengatakannya kepadamu sebelumnya. Sebab itu, jikalau mereka berkata kepadamu, "Lihatlah, ia ada di padang belantara," jangan pergi ke sana. Atau lihat, ia ada di dalam bilik-bilik rahasia, jangan percaya. Karena sama seperti kilat keluar dari timur dan bercahaya sampai ke barat, demikian juga akan terjadi kedatangan Putra Manusia. Karena di mana ada bangkai, di situ akan berkerumun burung nasar. Kedatangan Tuhan Yesus kedua. Ayat 29. Segera sesudah sengsara di hari-hari itu, matahari akan digelapkan dan bulan tidak memberi cahayanya, dan bintang-bintang di langit akan gugur, dan kuasa-kuasa di langit akan diguncangkan. Setelah itu, tanda Putra Manusia akan kelihatan di langit, lalu segala suku bangsa di bumi akan meratap,
dan mereka akan memandang Putra Manusia datang di awan-awan di langit, dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Maka ia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dengan suara sangkakala yang besar, dan mereka akan menghimpunkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru angin, yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Perumpamaan pohon ara yang bertunas. Sekarang belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Ketika carangnya lembut dan daunnya bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah hampir. Demikian juga kamu, apabila kamu melihat segala hal ini, ketahuilah bahwa hal itu sudah dekat di muka pintu. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan lenyap, sampai semua hal ini digenapi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tidak akan lenyap. Tetapi tentang hari dan jamnya, tidak ada seorang pun tahu, bahkan malaikat-malaikat di surga pun tidak, hanyalah Bapa-Ku saja. Tanda-tanda pengangkatan. Ayat 37. Maka seperti zaman Nuh, sedemikian juga akan terjadi kedatangan Putra Manusia. Karena sebagaimana pada hari-hari itu, sebelum air bah, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu, sampai air bah itu datang melenyapkan sekaliannya, demikian juga halnya kedatangan Putra Manusia itu. Kemudian akan ada dua orang di ladang, seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Dua perempuan sedang mengisar pada kisaran, seorang akan dibawa, dan yang lain ditinggalkan. Berjaga-jaga menghadapi pencuri. Ayat 42. Sebab itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui jam berapa Tuhanmu akan datang. Tetapi ketahuilah ini, bahwa jikalau tuan rumah sudah mengetahui, pada waktu jaga yang mana pencuri itu akan datang, pastilah ia akan berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibobol. Oleh sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Putra Manusia datang pada jam yang tidak kamu pikirkan. Perumpamaan hamba yang berjaga-jaga. Ayat 45. Lalu siapakah hamba yang setiawan dan bijak, yang dijadikan pemerintah atas isi rumahnya oleh tuannya, untuk memberi mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba itu, yang apabila tuannya tiba, didapatinya sedang berbuat demikian. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa ia akan menjadikan dia pemerintah atas semua miliknya. Tetapi jikalau hamba yang jahat itu berkata di dalam hatinya, Tuanku memperlambat kedatangannya, lalu mulai memukul teman-temannya, serta makan minum dengan pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak diduganya, dan pada jam yang tidak disadarinya. Dan ia akan memotongnya menjadi dua, dan menetapkan bahagiannya bersama-sama dengan orang munafik. Di sanalah akan ada tangisan dan kertak gigi.